Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam budaya, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kali ini saya berada di hutan ini. Ini kayak hutan sengon gitu loh, lur. Kita menyusuri jejak-jejak peradaban zaman dahulu yang di tengah hutan ini. Kayak gini lur, sengon ini isi cilik. Ini lokasinya yang dekatnya perumahan warga dan juga dekat dengan persawahan atau itu Tegal. Kita menyusuri jejak-jejak peradaban zaman dahulu yang di kawasan lereng Gunung Penanggungan. Ini ikut wilayah Mojokerto lur. Kita berada di desa Kutogirang, Kecamatan Ngoro, Mojokerto, Jawa Timur. Ikuti perjalanan kami menyusuri sisa-sisa peradaban zaman dahulu, terutama itu zaman kerajaan ya lur, kerajaan Majapahit. Informasinya itu katanya ada struktur atau tembok besar yang melebihi kayak tembok Cina gitu loh. Apakah ada yang di dekatnya hutan apa itu? Hutan apa ini mas bro? Apa yang ngarani gue apa itu? Sengon ya? Sengon laut. Ini lur, sengon laut. Karena ini boto kuno membentang yang di sisi dari sengon laut. Informasinya warga tadi itu katanya tinggalan dari Majapahit ya lur. Ini kayak tembok Cina gitu loh lur, membentang ke sana. Nah, kayak gini lokasinya. Ini mirip kayak yang di Cina ini. Temboknya cuma agak hancur gitu loh lur, roboh. Mengalami keruntuhan. Kita ditemani sama Majapahit Studi Club. Dia juga nge-YouTube juga membuat konten itu tadi. Kita ditunjukkan teman-teman, katanya kawasan sini tuh bentangan temboknya itu dahsyat gitu loh lur. Ya seperti yang di Cina gitu loh lur. Ya mas ya, kok ya Cina ya. Oh gitu lur. Ini adalah The Great Wall of Majapahit, tembok besar Majapahit. Nah ini lur, teman kita ya, ini pencet deh. Ada apa pencit deh. Wah, kayak Mateng-mateng. Nah ternyata ini ciri khas dari zaman kerajaan ya lur. Ciri khas dari zaman kerajaan Majapahit. Berjari dua ya, yang di situs Kutogirang atau Ngoro. Ini bentangan sampai ke sana lur. Bentangannya sangat menakjubkan ya. Tiga meter mas ya tingginya. Iya, tingginya ini memang runtuh gitu ya. Tinggal tersisa bagian bawah 3 meter. 3 meter. 3 meter. Ini lebarnya sekitar 2 meter ketebalannya. Ini banyak pencetnya lur, yang di tembok Cina ini. Tembok Majapahit. Mateng-mateng. Ini bentangan sampai ke timur ke barat ya.
Oh, ini yang sisi barat itu ada kerusakan ya. Ono rusak ya Mas yo. Ke dalan ta yo. Coba kita melangkah ke sana ya. Apa Mas? Nah, di sini di dalam tembok lapis pertama, di dalam tembok lapis pertama ini kita akan mendapati sebuah yang rata sekali, yang sangat luas sekali, sekitar lebih dari 3 hektar. Ini sangat luas sekali, sekitar 3 hektar lebih. Ini sebuah tanah yang memang seakan-akan diratakan, dan itu kemudian ada sebuah tembok. Seakan-akan sebuah dulu di sini adalah sebuah kompleks bangunan para bangsawan, seakan-akan jika kita bisa bayangkan. Dan ini berlapis, di sebelah sana juga ada tembok yang sangat tinggi dan memanjang juga di sana. Nah, di atasnya juga rata dan lebar lagi. Mari kita telusuri. Ini lokasi yang di dekatan dengan situs Kota Girang ya Mas ya? Iya. Utara dari situs Kota Girang. Ternyata sebaran batu bata kuno dan juga tembok yang di atas ini sangat menakjubkan ya. Masih ada sampai saat ini. Ini bentangan sampai membentang sampai timur ke barat yang di komplek persawahan warga. Apakah dulunya kawasan sini itu benteng atau cuma sekedar menanggul atau talut, kita nggak tahu ya. Soalnya sebaran benteng atau batu bata kuno itu membentang tidak di situ saja ya, tidak di utaranya saja. Ini sampai ke sana ya lur. Ini boto kuno tok lur. Sebaran batu bata kuno yang di tengah sawah ini atau ladang atau dekatnya hutan ya. Ini memanjang. Nah, itu kelihatan situsnya Mas. Iya. Berarti utara dari situs ya? Ya, di sini itu memang utara dari situs. Ini ada sebuah daratan yang sangat luas dan rata, sekitar 3 hektar. Kemudian di sebelah selatannya dari tembok tadi. Kemudian ada tembok kedua yang di atasnya juga rata lagi, sekitar 3 hektar lagi. Luasan keseluruhannya sekitar 6 hektar ini, sangat luar biasa sekali. Nah, ini kemudian masih menimbulkan perdebatan di antara para ahli, para sejarawan, para arkeolog dalam memecahkan situs ini. Ada yang menduga ini adalah sebuah semacam waduk atau kemudian kolam yang sangat besar pada masa Majapahit, untuk kemudian bangunan waduk yang besar dan raksasa ini sekitar 6 hektar ini berfungsi sebagai irigasi untuk tanah-tanah sekitarnya. Ada yang juga menurut sumber-sumber prasasti seperti prasasti Petak, kemudian Babat Tanah Jawi maupun Serat Bunjaga Manik dan sumber-sumber lainnya, ini juga merujuk pada Mungguing Jinggan atau istana timur yang ada di Jinggan. Karena Jinggan menurut negara Kertagama adalah sebuah daerah di sebelah timur dari Pongging. Jadi sebelah ini merupakan merujuk pada sebuah kawasan di timur dari Pongging. Mari kita lihat tembok-tembok ini. Kita melangkah yang sisi dari barat, selatan dari sana tadi yang di tembok. Kita ambil shot gambar tadi dari sana ya, itu tembok-temboknya kelihatan. Kita mereview, untungnya tidak hujan ya. Ini temboknya yang bentangannya meluas sampai ke sana ya, ke timur ke barat ya Mas ya. Iya. Nah, ini lokasinya. Ada bagian dari ini asli ya Mas ya? Asli. Ini masih asli. Ini yang masih asli. Ini memang masih asli. Penampakan struktur aslinya itu seperti ini. Hanya menggunakan batu bata yang utuh saja. Itu kemudian strukturnya itu tanpa spis tanah. Ini sangat terlihat sekali. Ini
struktur asli tembok pada masa lalu itu sungguh luar biasa sekali. Jadi 728 tahun masa Majapahit, puing-puing tembok era Majapahit ini masih berdiri kokoh. Nah, di sini ada sebuah pembatas antara tembok yang sebelah kanan dengan tembok yang sebelah kiri. Disinilah bisa saja ini adalah sebuah pembatas yang dalam arsitektur dan konstruksi bangunan ini yang sangat juga misterius. Ini bagian bawah ini terlihat memang tembok asli, berbeda dengan bagian atas ini yang sudah menggunakan batu bata yang patah-patah dan ada spis tanahnya. Sedangkan tembok asli Majapahit itu tanpa spis, rata tanpa spis dan menggunakan batu bata yang utuh-utuh saja. Luar biasa sekali tembok besar ini. Sistem kosot ya Mas ya? Sistem kosot. Jadi merekatkan antara batu bata yang satu dengan batu bata yang lain. Nah, di sini ada spis lagi, ada batas antara tembok yang satu dengan tembok yang lain lagi. Nah, inilah konstruksi atau kemudian jejak arsitektur kuno. Di sini antara tembok yang satu dengan tembok yang lain. Tentu ini adalah tidak hanya berfungsi sakral magis spiritual saja dalam pembangunan kuno, tetapi juga masalah teknis dan ilmu pengetahuan. Di sini akan memperkuat struktur serta memperkokoh bangunan itu sendiri dengan adanya spis-spis ini. Nah, kita ditemani tadi ya sama Majapahit Studi Club. Nah, di sini. Tembok-tembok seperti inilah kemudian memang menjadi bukti bahwasanya bangunan arsitektur Majapahit gitu ya sudah menggunakan batu bata, tidak hanya menggunakan kayu saja yang kemudian puing-puingnya saat ini kita tidak bisa mendapati lagi karena kayu juga bisa lapuk dimakan usia, tetapi batu bata dan batu andesit yang digunakan untuk konstruksi bangunan tidak hanya bangunan candi saja, melainkan perumahan bangsawan, istana-istana pada masa Majapahit juga sudah menggunakan tembok-tembok yang sangat kokoh dan luar biasa sekali. Ini tidak kalah dengan tembok Cina ya Mas ya? Ya, luar biasa sekali. Jadi sebagian besar tembok The Great Wall of China atau tembok besar Cina juga menggunakan batu bata, tidak hanya batu andesit. Begitu juga batu bata istana dan benteng-benteng Majapahit juga menggunakan batu bata tinggi tebal. Dalam sumber Cina misalnya Yin Ye Shen Lang juga mengatakan bahwasanya istana Majapahit dikelilingi oleh tembok setinggi 3 cang. Begitu juga dalam kitab Negara Kertagama bahwasanya istana Majapahit kutanya Batabang, Umidr Makandel Aruhur. Artinya kota Majapahit atau istana Majapahit itu terbuat dari batu bata merah, melingkari, tinggi dan tebal. Ini merupakan berita-berita sumber-sumber historis. Jadi di sini kemudian kita tidak menggunakan argumentasi kosong saja tanpa sumber historis, melainkan berita dari Cina, berita dari Negara Kertagama maupun prasasti-prasasti bahwa memang istana-istana kuno Majapahit ini menggunakan tembok batu bata merah. Gitu lur, keterangan dari Mas Ega. Kita cuma memberitahu teman-teman bahwa jejak-jejak peradaban zaman kuno itu tidak di Trowulan saja, terutama itu zaman kerajaan Majapahit ya. Tidak di Trowulan saja yang banyak batu bata kunonya. Di Kuto Girang, di Ngoro, ternyata kita menemukan batu bata merah sistem kosot. Ini lur. Ya gini lokasinya. Sangat luar biasa ya leluhur zaman kita, terutama itu leluhur dari zaman kerajaan Majapahit ya Mas ya? Ya betul. Jangan lupa untuk selalu subscribe. Jangan lupa like, subscribe, dan share channel-channel kita Ki Mbah Meong Majapahit Study Club. Sangat aneh. Blusukan, channel blusukan lur. Nah itu lur. Akhir kata, rahayu, salam budaya, salam jas merah. Dan sekali-sekali melupakan leluhur Nusantara. Wassalam.